Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Sabtu 18 Februari tahun 2023. Dan saya juga menyampaikan selamat hari ulang tahun untuk beberapa saudara yang berada di Jayapura yang telah mengirimkan nama yang saya tidak sebutkan di sini, tetapi akan didoakan secara pribadi. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan usia yang baru yang Tuhan karuniakan. Dan mari kita sambut firman Tuhan di pagi hari ini, dan judul pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul bersama anaknya yang kekasih. Bersama anaknya yang kekasih. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami hingga di pagi ini. Kami akan dengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita dengan judul bersama anaknya yang kekasih. Matius 3 ayat 16 dan 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Dan perkataan yang diucapkan kepada Yesus di Yordan itu, "Inilah anakku yang aku berkenan," meliputi seluruh umat manusia. Allah berbicara kepada Yesus selalu wakil kita dengan segenap dosa dan kelemahan kita. Tidak dibuangkannya kita sebagai tidak berharga. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Kemuliaan yang hinggap atas Kristus itu ialah janji tentang kasih Allah bagi kita. Diberitahukannya kepada kita tentang hal kuasa doa, bagaimana suara manusia dapat mencapai telinga Allah, dan permohonan kita diperkenankan dalam istana surga. Oleh dosa, dunia ini telah terpisah dari surga, serta terasing dari persekutuannya. Akan tetapi, Yesus sudah menghubungkannya kembali dengan lingkungan kemuliaan. Kasih-Nya telah melingkari manusia, serta mencapai langit yang tertinggi. Cahaya yang turun dari pintu gerbang yang terbuka ke atas kepala juru selamat kita akan turun pula ke atas kita apabila kita berdoa memohonkan bantuan untuk melawan pencobaan. Suara yang berbicara kepada Yesus itu berkata kepada setiap jiwa yang percaya, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Saudaraku yang kekasih, ketika Yesus dibaptis dan Allah berkata, "Inilah anakku yang kukasihi," maka ini tidak hanya berlaku kepada Yesus, tetapi kepada setiap manusia yang dibaptis. Perkataan ini juga menjadi bagiannya. Artinya bahwa baptisan adalah simbol di mana saya dan saudara menjadi anak-anak Allah. Baptisan tidak menyelamatkan kita, karena yang mati bukan baptisan. Yang mati adalah Yesus. Tetapi baptisan adalah simbol seseorang menerima Yesus. Seorang yang menerima Yesus, dia bukan diselamatkan oleh karena baptisan, tetapi oleh karena dia menerima Yesus. Tetapi seorang yang menerima Yesus, apa buktinya? Buktinya adalah dia mengambil langkah untuk dibaptiskan. Markus 16 ayat 16 berkata, "Barang siapa yang percaya dan dibaptis, ia akan diselamatkan." Jadi baptisan adalah bukti bahwa dia percaya. Baptisan adalah bukti bahwa dia menerima Yesus. Kalau saya dan saudara mau disebut anak-anak Allah, maka kita harus menjadi bagian dari anak Allah itu. Kita harus ada bagian di dalam Yesus.
Dan bagaimana caranya kita ada bagian dalam Yesus? Yaitu kita mengambil keputusan untuk dibaptis dengan cara yang Yesus, yang Alkitab ajarkan kepada kita, yang Yesus teladankan, yaitu melalui baptisan dengan cara diselamkan. Kiranya pekabaran pagi ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pekabaran firman-Mu yang begitu indah hari ini. Kiranya dapat menguatkan kami, menuntun kami untuk tetap setia kepadamu. Hari ini di dalam peribadatan, kami serahkan semua aktivitas perbaktian di dalam tangan Tuhan. Pelihara seluruh umat-Mu, bahkan yang bersuka cita oleh karena hari ulang tahun keluarga besar Sesarari yang berada di Jayapura, Tuhan memberkati. Nama mereka satu persatu sudah dicatat di kolom komentar, dan itu kiranya Tuhan akan menjawab semua pergumulan kehidupan mereka. Dan segala perkara dalam hidup kami taruh dalam tangan-Mu. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Demikian pekabaran pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.